Berikutnya, setelah kalian paham mengenai anggaran fleksibel, masih tentang varian. Jadi konsepnya tadi itu dipegang buat sampai nanti akhir belajar analisa varian 2 chapter ya, itu kepake terus. Hanya kita sebagai perusahaan itu, kalau cuma dari laporan laba rugi, ya sudah bagus sih analisanya. Cuma karena kita ini konsentrasinya adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu biaya yang pasti keluar biaya produksi kan 3 ya. Direct material, direct labor, sama factory overhead. Nah, perusahaan itu mencoba membreakdown lagi biar lebih dalam analisa variannya ke dalam ketiga biaya produksi itu. Tujuannya apa? Nanti ya, habis kita selesaikan case ini, saya kasih penerapan aslinya, apa sih gunanya. Nah, variance direct material. Kita ngomongin satu-satu DM di LFOH mulai dari direct material DM dulu. Kita akan membreakdown. Di dalam komponennya direct material itu, kita ingin tahu, perusahaan kita itu apakah sudah baik atau belum, sudah untung atau malah rugi dalam mengelola biaya direct materialnya. Nah, ketika kita ngomongin direct material, sebenarnya ya konsep cara berpikirnya ini ya mirip sama yang tadi. Coba ya kalian bayangkan. Yang paling kiri ini kan sebenarnya menggambarkan kondisi aktualnya. Di sini disimbolkan dengan huruf AKI kali AP, di mana singkatan dari actual quantity bahan baku yang dibeli kali actual price. Ya, intinya kalian kalau produksi roti, kemudian bahan direct materialnya adalah tepung terigu. Nah, tepung terigu yang dibeli itu berapa kilo? Per kilogramnya berapa rupiah? Nah, itu kan berarti menunjukkan nilai aktual total yang kalian beli. Yang paling kanan, coba lihat simbolnya. Langsung kontras kebalikannya. S itu standar. Standard quantity kali standard price. Berarti ini adalah kondisi yang enggak sebenarnya. Ini kondisi yang sebenarnya hanya tertulis di anggaran. Kalian boleh beli bahan baku itu berapa? Standar kuantitinya berapa? Terus menurut anggaran, kalian harus cari supplier yang jual tepung terigu itu per kilonya dengan standard price, harganya berapa. Jadi sebenarnya ya, paling kiri itu aktual, paling kanan itu master budget. Paling kiri itu kondisi beneran, nilai uang yang kalian keluarkan aktual. Kalau yang paling kanan tuh ya tertulis di anggaran. Nah, tengah-tengahnya sebenarnya yang mewakili konsep fleksibel budget tadi. Harganya pakai standard price, harganya pakai yang di anggaran, tapi actual quantity-nya ngikut yang beneran dibeli, yang beneran dipakai. Ketika belajar direct material, actual quantity yang dibeli, tepung terigu yang dibeli sebagai bahan baku, dibedakan dengan tepung terigu yang nantinya dipakai ya. Masuk akal ya teman-teman? Kalian belum tentu pakai 1000 kilo, beli 1000 kilo ngepres kan? Jadi yang dibeli sama yang dipakai tuh belum tentu sama. Jadi kalian pisahkan actual quantity beli dan actual quantity pakai. Nama variannya kotak kiri sama tengah namanya varian harga, bahasa Inggrisnya price variance. Kotak tengah sama kanan varian kuantitas, bahasa Inggrisnya quantity variance. Kalau menjumlahkan dua varian ini ya namanya total variance. Kita bisa ngisi yang tadi AKI AP, AKI SP, SKI SP itu kalau kalian sudah lengkapi semua AKI AP, SKI SP dari sebuah case ya. Mari kita cari bersama. Diketahui di sini adalah PT Sentosa Jaya, perusahaan manufaktur yang memproduksi tas. Di sini bahan bakunya adalah misalnya kulit gitu ya. Lembaran kulit itu pakai satuan meter persegi. Standar bahan baku per unit. Apakah kalian tahu teman-teman? Standar bahan baku itu lebih tepat disimbolkan dengan yang apa ya? Standar bahan baku. Apa itu? Standar itu S. Terus satuannya di sini meter persegi. Itu mewakili kuantitas. Jadi tipsnya kalau yang price itu satuannya pasti moneter, rupiah, dolar, mata uang. Tapi kalau satuannya di sini liter, kilogram, meter persegi dan sebagainya,
itu adalah kuantitas, satuan kuantitas. Betul, Eski? Lalu, ini apa? Biaya standar per meter persegi adalah 16.000. Teman-teman jawab apa itu? Biaya standar. SP, betul. Ini banyak yang jawab SP. Standard price. Standar. Loh, kok rupiah? Oh, ini berarti price. Gitu tipsnya mengerjakan. Lanjut. Untuk memproduksi 25.000 unit produk, perusahaan telah menggunakan 500 meter persegi bahan baku. Bahan baku yang telah digunakan. Apa 500 itu? Dipakai. Pintar. Actual quantity. Actual kenyataan, quantity yang dipakai 500. Jumlah pembelian selama bulan tersebut adalah 858 juta untuk 55.000 meter persegi. Dari dua angka ini kalian bisa dapat dua informasi itu. Informasi apa yang bisa teman-teman dapatkan? 55.000 meter itu adalah aki yang dibeli. Nah, ini sering terjadi di dunia nyata ya. Jadi kalian belinya 55.000 meter persegi, tapi yang lembaran kulit kalian gunakan hanya 500 ya nggak apa-apa. Sisanya buat stok, buat produksi berikutnya. Nah, saya harap nggak ada yang terjebak. 858 juta itu apa? 858 juta, jangan AP dulu ya teman-teman. Saya kasih tips lagi. AP, SP, kan tadi sudah saya kasih tips ya. Yang price itu pasti yang rupiah, dolar, satuan moneter mata uang. Dan AP, SP itu harus harga per meter perseginya. Jadi kalau kita ngomongin ini bahan bakunya cairan, itu harus harga per liternya. Kalau ngomongin tepung terigu yang tadi mau pakai satuan kilo, itu harus harga per kilonya. Nah, 858 juta ini harga total, banyak sekali itu. Kalian harus ubah itu biar jadi AP. Gimana? Ada ide? Harus jadi harga per meter. Ada ide? Gimana? 858 dibagi 55. Ya, 858 juta dibagi 55.000 gitu ya. Nah, itu tips dari saya ketika kalian mau ngisi yang diketahui. Oh, satu hal lagi. Satu tips lagi ya, teman-teman. Ini tips. Angkanya AP biasanya nggak akan jauh dari angkanya SP. Jadi nggak mungkin kalau satunya belasan ribu, satunya ratusan ribu. Itu berarti antara ekspektasi dan realitanya terlalu jauh rentangnya gitu loh. Nah ini kalian amati. Angkanya AKI sama SKI itu juga nggak boleh terlalu jauh. Nah, harus ingat mulai sekarang. SKI itu harus benar. Yang tadi kalian jawab 2. Kalikan unit aktual yang diproduksi tadi 25.000 unit produk. Jadi angkanya AKI itu sekitaran SKI, angkanya AP itu sekitaran SP, kurang lebih seperti itu ya. Terus catat SKI itu adalah perkalian dari standar bahan baku per unit kali unit aktual. Jadi nanti kalau ada unit aktual, unit yang dianggarkan, sekali lagi unit aktual yang digunakan untuk perhitungan SKI. Setelah informasinya itu lengkap, pindahkan di sini. 55.000 kali 15.600 sesuai dengan keterangan yang sudah tadi kalian jawab bersama-sama itu ya. Siapa yang sampai sini merasa kebingungan, silakan bertanya dulu sebelum kita lanjut ke step berikutnya. Saya hanya memasukkan angka yang sudah berhasil teman-teman identifikasi simbolnya tadi ke kotak-kotak ini. Ada yang mau tanya sebelum kita lanjut? Silakan. Kalau sampai sini nggak ada kebingungan, bagus sekali ya. Kurang sedikit, kalian sudah menyelesaikan tentang variansnya direct material. Kalikan dulu semua kotak-kotak yang tadi sudah lengkap simbolnya. Nah,
ketika kalian sudah lengkap seperti ini, mudah sekali untuk menjawab varian harga, varian kuantitas, dan total varian. Oke, siapa yang bisa jawab varian harga? Lengkap ya. Kalau ngomong varian tuh angka sama favorable atau unfavorable-nya. Ya. Iya. Jadi ya, ketika kalian ditanya berapa varian harga itu kan kotak yang kiri sama yang tengah ini. Betul, 880 juta dikurangkan 858 juta hasilnya 22 juta. Nah, kemudian ini favorable atau unfavorable. Caranya, ingat yang tadi itu konsepnya. Kiri aktual, kanan anggaran. Aktualnya lebih kecil daripada anggaran. 858 lebih kecil kan dari 880 juta. Nah, kita lagi ngomongin apa? Untuk memutuskan ini favorable atau unfavorable, kalian harus tahu ini konteksnya kita ngomongin apa. Kita ngomongin apa ini? 858 juta yang lebih kecil dari 880 juta. Kita lagi ngomongin biayanya bahan baku. Nah, karena kita lagi ngomongin biaya, kalau aktualnya lebih kecil, itu namanya favorable. Varian kuantitas, bandingkan kotak yang tengah dengan yang kanan, selisihnya 56 juta. Kenapa unfavorable? Karena kiri lebih besar dari kanan. Kita lagi ngomongin biaya, kiri lebih besar, boros berarti merugikan, unfavorable. Oke. Karena paling besarnya di kuantitasnya. Hah? Jadi kalau kuantitas angkanya lebih besar, kemudian price angkanya lebih kecil dikurangin, kalau enggak ditambah gitu kah? Bukan seperti itu. Kenapa bukan 22 ditambah 56? Kenapa 56 dikurangi 22 jadi 34 di sini? Kenapa kok nggak 22 tambah 56 di sini? Itu loh pertanyaannya. Kenapa, Sheryl? Kenapa dikurang bukan ditambah? Karena variannya yang satu favorable, yang satu unfavorable. Oke. Jadi kalau ini sama-sama FF, sama-sama UF, jumlahkan teman-teman. Tapi kalau salah satu F, salah satu UF, kurangkan. Nah, terus di sini ngikut yang mana? Ngikut yang F atau UF? Ikut yang UF, karena yang UF lebih besar. Ya, yang F cuma 22 juta, yang UF 56 juta, ikut akhiran yang lebih besar. Begitu. Nah, teman-teman, secara matematis, kalau kalian mau menghitung total varian langsung membandingkan kotak yang kiri sama yang paling kanan, untuk direct material tidaklah bisa. Kenapa? Karena aki beli sama aki pakainya berbeda. Jadi untuk varians direct material, total varian hanya diperoleh dari penjumlahan varian harga sama varian kuantitas. Selanjutnya, pemahamannya mirip, cuma sekarang ganti konsep. Kalau tadi kan biaya bahan baku, bahasa Inggrisnya direct material. Sekarang biaya tenaga kerja langsung, bahasa Inggrisnya varian direct labor. Kasih simbol. PT Asia Makmur punya pengeluaran data tenaga kerja langsung bulan November sebagai berikut. Apa itu standar direct labor hour per unit? 3,2 jam. Oh iya, untuk direct material, kalian membedakan antara aki pakai dan aki beli. Logikanya kalau kita lagi ngomongin tenaga kerja manusia, aki yang kita bayar ya aki yang kita gunakan tenaga kerjanya pekerja tersebut ya. Jadi tidak ada perbedaan aki beli, aki pakai. Lebih mudah. Apa itu standar direct labor hour per unit? 3,2 itu kalian tepat kasih simbol apa? Aki, AP, SKI, atau SP? Silakan. SKI, bagus. Terus kalian ingatkah? Tadi saya bilang juga di atas. SKI itu nggak bisa sendirian ya. Nanti nunggu dikali unit aktual. Jadi SKI ini nggak bisa 3,2. Nanti masih harus dikalikan dengan unit aktual. Inilah unit aktual. Jumlah unit yang diproduksi 6.500 unit. Untuk melengkapi informasinya SKI. Oke, lanjut. Upah standar per jam kerja. Upah standar per direct labor hour. Apa simbolnya? SP. Ya, Jenis juga jawab SP. Tuh.
Kenapa ini boleh langsung SP? Ini sudah per jam, teman-teman. Ingat ya, kalau kayak gini, total pembayaran biaya kan besar sekali. Itu nggak boleh langsung price loh ya. Bagaimana caranya mengecilkan ini? Alias bagaimana cara cari per jamnya, total pembayaran biaya per jamnya ya apa? Ada yang punya ide? Dibagi. Dibagi dengan yang mana? 19.200. 19.200 itu upah standar. Ini total pembayaran biaya November beneran aktual. Kalau kita coba bagi aktual dengan standar itu nanti nggak nyambung ya angkanya. Jadi 359.424 juta itu adalah pembayaran biaya aktual. Kalau saya gambarkan ya, itu adalah aktual jam yang kalian bayarkan itu AKI kali AP. Nah, kita butuh AP-nya aja. Dengan kata lain, secara matematis harus dibagi AKI. Ada AKI-nya nggak di sebelah kiri? 6.500. Yang AKI-nya, kalau nggak ada AKI, kita butuh AKI ya berarti 359.424 dibagi AP gitu ya. Ada aktual price-nya kah? Selama bulan November, upah aktual per jamnya 16.000 itu adalah AP. Kalau mau cari AKI berarti Dibagi 16. Oke. Terus saya kasih tips yang tadi kalian itu. AKI sama SKI itu kurang lebih sama, sekitaran segitulah. Terus APSP juga sekitaran segitulah. Oke. Kalau informasinya sudah lengkap, ini teman-teman bisa langsung lengkapin yang ada di sini. Tidak ada perbedaan AKI beli dan AKI pakai kalau di direct labor. Ketika sudah lengkap, tinggal dikalikan per kotak-kotaknya ini. Nah, sudah deh. Kalian ngafalin beda lagi nama variansnya. Untuk yang kiri sama tengah namanya varian upah, wages variance. Yang tengah sama kanan varian efisiensi ya, efisiensi variance. Caranya tinggal diselisihkan. Ini favorable atau unfavorable, teman-teman? Favorable mungkin, Mas. Ada yang jawab sama? Favorable juga kah kalian yang lainnya? Kenapa favorable? Karena anggarannya lebih besar daripada aktualnya. Aktualnya lebih kecil, kita ngomongin biaya bahan baku, berarti kita berhasil hemat. Ya, favorable, bagus. Kalau varian efisiensinya berapa? Gimana caranya? Angka mana yang kalian perbandingkan untuk menemukan selisih variansnya? 431 dikurang 3,9. Ya, terus favorable atau unfavorable kah? Unfavorable. Kenapa unfavorable? Soalnya aktualnya lebih besar daripada anggaran. Ya, kiri lebih besar, aktual lebih besar. Kita ngomongin biaya, biaya besar berarti jelek. Kalau ini nggak sama, FUF, kayak pertanyaannya Selin, Jevon tadi yang saya panggil away mungkin ya. Nggak tahu sekarang Jevonnya sudah kembali belum. Gimana cara mencari total variansnya? Dikurang. Dikurang, karena satunya F, satunya UF. Terus ikut yang mana? Ikut yang F atau UF? Lebih besar. Nah, UF-nya 31, F-nya 71 berarti? Favorable. Favorable. Oke, bagus. Nah, untuk yang ini, mau bandingin 39936 dari yang paling kanan sama yang paling kiri. Karena tidak ada perbedaan AKI beli dan AKI pakai, bisa ya teman-teman. Secara konsep, kiri lebih kecil dari yang paling kanan, bisa. Bisa dua cara, karena nggak ada perbedaan AKI beli sama AKI pakai.